Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bulan Ostari dengan NIM A1C319035 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler A 2019. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai momentum dan impuls. Nah, pernahkah kalian menyaksikan tabrakan antara kedua kendaraan di jalanan raya? Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika ditinjau dari ilmu fisika, fatal atau tidaknya suatu tabrakan antara kedua kendaraan ditentukan oleh momentum kendaraan tersebut. Dalam ilmu fisika, momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara sistematis, momentum dapat dituliskan sebagai P sama dengan M kali V, dengan P adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon, sedangkan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan P adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Berdasarkan rumus tersebut, maka bisa diketahui bahwa momentum sebanding dengan kecepatan bendanya. Dengan demikian, arah momentum sama dengan arah kecepatannya. Selain itu, semakin besar kecepatan suatu benda, akan semakin besar momentumnya. Nah, selanjutnya yaitu impuls. Impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut bekerja. Secara sistematis, impuls dapat dituliskan sebagai I sama dengan F delta T, dengan I adalah impuls dan F adalah gaya yang diberikan dalam Newton dan delta T adalah selang waktu dalam sekon. Nah, hubungan impuls dan momentum, yaitu hubungan antara impuls dan momentum dijelaskan oleh teorema impuls momentum. Teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Berdasarkan hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya F yang diberikan pada suatu benda besarnya sama dengan perubahan momentum benda persatuan waktu. Secara sistematis, hubungan antara impuls dan perubahan momentum dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan delta P sama dengan P2 dikurang P1. Hukum kekebalan momentum. Hukum kekebalan momentum menyatakan bahwa jika tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem setelah tumbukan. Secara sistematis, hukum kekebalan momentum dapat dituliskan sebagai berikut. M1P1 ditambah M2P2 sama dengan M1P1 absen ditambah M2P2 absen, dengan M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, P1 adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, P2 adalah kecepatan benda 2 sebelum tumbukan, P1 absen adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan, sedangkan P2 absen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Nah, sedangkan tumbukan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan lenting tidak sempurna. Untuk mengetahui jenis tumbukan dapat dilihat dari nilai koefisien restitusinya, yaitu nilai negatif dari perbandingan antara besar kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Nah, secara sistematis, nilai koefisien restitusi dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu E sama dengan P1 dikurang P2 per P1 dikurang P2. Nilai-nilai koefisien restitusi untuk ketiga jenis tumbukan tersebut yaitu pada tumbukan lenting sempurna nilai E sama dengan 1, sedangkan pada tumbukan lenting sebagian 0 lebih kecil dari E lebih kecil dari 1. Pada tumbukan lenting tidak sempurna, E sama dengan 0. Nah, jadi itulah materi yang saya pahami dari video yang telah dibagikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.